Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang kami hormati Ibu Mukniatul Ilma selaku dosen pengampu mata kuliah fikih keluarga beserta teman-teman kelas PAIJ yang kami banggakan. Kami dari kelompok 9 yang beranggotakan Nada Pratiwi, Nova Dwi Stianingrum, dan saya sendiri Noviana Ramadhani akan mempresentasikan salah satu materi pada mata kuliah fikih keluarga yaitu poligami dalam Islam. Poin pertama yaitu pengertian dan dasar hukum poligami. Kata poligami secara etimologis berasal dari Yunani yang terdiri dari dua kata yaitu poli atau polus yang berarti banyak dan gamos yang artinya kawin atau perkawinan. Jika digabungkan menjadi salah satu kata berarti perkawinan yang banyak. Sedangkan secara terminologis, poligami diartikan sebagai sebuah ikatan perkawinan yang salah satu pihak memiliki atau mengawini beberapa lawan jenis dalam waktu yang bersamaan. Poligami yang dimaksud di sini ialah sebuah ikatan perkawinan seorang suami yang memiliki beberapa istri atau poligini di hidupnya dalam waktu yang bersamaan. Sedangkan jika perempuan yang memiliki beberapa suami disebut dengan poliandri. Pengertian poligami atau beristri lebih dari satu dalam bahasa Arab dikenal sebagai ta'adud zaujat, yakni seorang laki-laki yang menikah dengan seorang istri lebih dari satu pada waktu yang bersamaan meskipun istrinya berada di daerah yang berbeda. Dasar hukum poligami. Penetapan dasar hukum poligami sendiri terpengaruh dengan proses sejarah poligami dan juga hal-hal yang berkaitan dengan konsep tujuan berpoligami. Sebelum kedatangan Islam, bangsa Arab dan non-Arab sudah terbiasa berpoligami. Namun, setelah kedatangan Islam membatasi jumlah istri yang boleh dinikahi. Dalam agama Islam, poligami diajarkan dan diberikan arahan untuk berperilaku adil dan sejahtera. Poligami diperbolehkan oleh Allah SWT sampai 4 orang istri dengan syarat harus bisa berlaku adil kepada mereka. Adil yang dimaksud di sini yaitu seperti urusan nafkah, tempat tinggal, pakaian, giliran, dan segala hal lainnya yang bersifat lahiriah. Apabila tidak bisa untuk berlaku adil, maka cukup menikah dengan satu orang istri saja. Hal ini berdasarkan firman Allah SWT Quran Surat An-Nisa ayat 3. Sejarah poligami. Poligami sudah ada sejak lama sebelum Islam datang. Kita bisa melihat bahwa banyak negara yang menerapkan sistem poligami seperti orang-orang Hindu, bangsa Israel, Persia, Arab, Romawi, Babilonia, Tunisia, dan lain-lain yang sudah mengenal poligami. Poligami yang telah dijelaskan dalam pengertian di atas bukan semata-mata produk Islam, melainkan sudah ada sejak zaman sebelum Islam datang. Dalam kedatangan Islam, poligami diatur sebagai semestinya poligami dilakukan. Sebelum Islam datang, poligami yang dilakukan oleh orang terdahulu terlalu bebas. Mereka dapat memiliki istri yang banyak sesuai dengan yang mereka inginkan. Kemudian, dengan kedatangan Islam, poligami diatur dengan membatasi jumlah istri yaitu 4 wanita. Oleh sebab itu, apabila ada yang berpendapat bahwa poligami itu dikembangkan oleh Islam, maka pendapat itu sangatlah tidak tepat. Karena dengan kedatangan Islam, hak-hak perempuan akan terpelihara dari sifat tidak adil atau kesewenang-wenangan seorang laki-laki. Selain itu, perkembangan poligami juga masih terjadi di sebagian tempat yang non-muslim. Poin selanjutnya akan disampaikan oleh Nova Dwi Stianingrum. Baik, saya akan melanjutkan materi yang disampaikan oleh Mbak Noviana.
yaitu C. Syarat-syarat poligami. Allah telah mensyariatkan poligami. Islam telah membatasi syarat-syarat poligami dalam 3 faktor, yaitu faktor jumlah, faktor nafkah, dan faktor keadilan para istri. Yang pertama, jumlah maksimal yang dibolehkan. Yang kedua, kemampuan memberi nafkah. Yang ketiga, berlaku adil terhadap para istri. Poin D, yaitu ketentuan adil dalam poligami. Surat An-Nisa ayat 3 menegaskan syarat berpoligami wajib berlaku adil terhadap istrinya. Syarat berlaku adil sering menjadi perdebatan yang panjang di kalangan ahli hukum dan juga di masyarakat. Oleh sebab itu, berlaku adil atau makna keadilan sebagai syarat poligami. Imam Syafi'i, As-Sarakhsi, dan Al-Kasani mensyaratkan keadilan di antara para istri. Menurut mereka, keadilan ini hanya menyangkut urusan fisik, misalnya mengunjungi istri di malam dan di siang hari. Seorang suami yang hendak berpoligami menurut ulama fikih paling tidak memiliki 2 syarat. Yang pertama, kemampuan dana yang cukup untuk membiayai berbagai keperluan dengan bertambahnya istri. Yang kedua, harus memperlakukan semua istri dengan adil. Tiap istri harus diperlakukan sama dengan memenuhi hak perkawinan serta hak-hak lain. Mayoritas ulama fikih menyadari bahwa keadilan kualitatif adalah sesuatu yang sangat mustahil bisa diwujudkan. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh Mbak Nanda Pratiwi. Baiklah, saya akan melanjutkan apa yang disampaikan materi oleh Mbak Nova Dwi. Materi yang selanjutnya adalah tentang poligami dalam peraturan perundang-undangan di Indonesia. Yang pertama, poligami dalam peraturan perundang-undangan di Indonesia. Perkawinan dan permasalahannya di Indonesia secara yudiris formal diatur dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan, Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 dan Komplikasi Hukum Islam atau KHI sebagai pedoman bagi umat muslim di Indonesia. Prinsip ini ditegaskan di dalam pasal 3 ayat 1 Undang-Undang Perkawinan. Asas dalam Undang-Undang Perkawinan adalah bukan monogami mutlak, tetapi asas monogami terbuka yang ditegaskan dalam Undang-Undang Perkawinan pasal 3 ayat 2, yaitu tentang pengadilan dapat memberi izin kepada seorang suami untuk beristri lebih dari seorang apabila dikehendaki oleh pihak-pihak yang bersangkutan. Pasal 3 ayat 2 ini melibatkan pengadilan agama sebagai institusi yang cukup penting untuk mengesahkan kebolehan poligami. Dan yang kedua yaitu pengaturan poligami dalam komplikasi hukum Islam terdapat dalam pasal 55 sampai pasal 59 KHI. Pasal 55 menyatakan bahwa beristri lebih dari satu orang yang pada waktu yang bersamaan terbatas hanya sampai 4 orang istri. Demikian presentasi dari kelompok kami. Apabila ada kurangnya, kami mohon maaf. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.